Oke ya. Siap. Batasan berbakti kepada kedua orang tua yaitu selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, apa firman Allah? Firman Allah dalam surat Luqman ya ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Surat Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu, jadi kalau orang tua maksa, musyrik ente, keluar dari Islam, atau yang ente nggak tahu terhadap itu, ya, janganlah kau taat kepada keduanya. Fala tuti'huma, kalau suruh musyrik, suruh maksiat, ya jangan mau lah, jangan mau. Jadi batasannya itu selama nggak maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Pekan-pekan ini kita dihebohkan dengan beberapa berita ya di media sosial itu. Suara saya jelas nggak? Dengeran? Jelas banget, Pak. Wis, iya dong, pakai. Jelas, Pak. Pakai apa? Earphone pinjem. Earphone pinjem. Earphone-nya kudu yang di itu ya, kayak punya Azam no, keren no, kayak punya Raffi. Cuman kuping sakit ya. Sakit gak sih itu? Enggak, Pak. Enggak itu. Pon ditempel gini, panas kuping itu. Kayak punya Khalil juga sama tuh. Ya Lil ya? Apa empuk sininya? Ntar kamu bikin yang sininya ada AC-nya dong. Jadi adem kupingnya. Oke. Akhir-akhir ini kita dikejutkan ya dengan berita bahwa sempat dibahas juga di salah satu TV swasta nomor 1 ya, bahwa ada fenomena gugat antara anak kepada orang tuanya. Nih ajib nih, heran. Baru kali ini si anak ngegugat orang tuanya gara-gara warisan, gara-gara ini. Aduh, jangan sampai ya. Kawan, jangan sampai begitulah. Masa orang tua sendiri digugat, aduh. Padahal orang tuanya udah tua kan, pakai kursi roda itu ke pengadilannya, tega banget itu anak. Ngeri itu anak tuh, durhaka bener itu. Orang tua udah tua bukannya ini diurus ya, digugat. Ya Allah. Maka kemudian tokoh-tokoh juga berbicara apa yang sedang terjadi di tatanan masyarakat kita terkait dengan hubungan antara anak dan orang tua. Ternyata ada sebuah pergeseran bahwa sudah mengarah kepada interaksi materi aja. Nih ya, hubungan anak dengan orang tua tuh hanya sebatas materi. Ya, bapak punya apa kasih, jadi anak punya apa kasih. Jadi materi aja, tidak dalam interaksi emosional atau interaksi keluarga. Nih bahaya. Nih sudah mulai nih ya, banyaknya gugatan anak kepada orang tua. Ini ada yang salah, kata Majelis Ulama Indonesia, ini ada yang salah ya. Ada krisis yang mulai menggerogoti di tengah-tengah masyarakat dan ini harus segera dihentikan. Karena nggak bagus ya. Dan itu bertentangan dengan agama, dan itu salah satu, kata tokoh Majelis Ulama Indonesia itu bilang, salah satu ciri mau kiamat. Jadi
anak gugat orang tuanya. Ya, itu pelajaran buat kita semua. Kita lanjut. Ini ada keutamaan berbakti kepada orang tua. Di antaranya yang pertama, hadis bersumber dari Ibnu Mas'ud. Jadi berbakti kepada orang tua itu merupakan amalan yang paling utama. Tolong dibaca Haidar, Muhammad Haidar. Haidar dengar? Ya Pak. Ayo baca Dar. Kedengeran nggak Dar? Kelihatan nggak? Silakan Dar. Arabnya Pak. Iya dong, kamu kan lulusan pesantren. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyu qala birrul walidain qultu summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah. Keren Arabnya. Aku bertanya tentang amalan yang paling utama yang dicintai Allah. Nabi menjawab sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, jihad di jalan Allah. Di antara sholat, jihad, sama berbakti kepada orang tua itu disenderin, ya. Di berbakti kepada orang tua itu sama dengan tingkatannya dengan sholat. Jadi kalau durhaka kepada orang tua juga sama seperti meninggalkan sholat, ya. Atau sholatnya rajin tapi galak mamanya sama bapak. Wah, nggak beres. Nggak beres berarti ini orang, ya. Wah, akan mendapat ridho. Ridho Rabbi fi ridhol walid, wasukhtur Rabbi fi sukhtil walid, ya. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua, ya. Orang tua senang, insya Allah juga senang, ya. Akan dipanjangkan umur, ya. Berbahagialah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya karena Allah akan menambah panjang umurnya. Nih. Dan 4, dimudahkan masuk surga. Pintu surga terbuka untuk orang yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya akan terbukalah pintu itu, dan siapa yang durhaka kepada keduanya tertutuplah pintu itu baginya. 5, keturunan yang sama berbakti. Sabda Nabi, berbaktilah kepada ibu bapak kalian agar anak kalian kelak ya seperti kalian berbakti. Jadi terkait dengan hadis ini sepertinya ada korelasi ya antara sikap kita dengan sikap keturunan kita gitu. Kalau kitanya baik, insya Allah kita berbakti kepada ibu, kepada bapak, insya Allah ya sama kan. Nanti keturunan juga seperti itu. Kalau durhaka ya nauzubillah ya, jangan sampai lah gitu. Menghapus dosa, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, saya telah melakukan dosa besar, apakah mungkin dosa itu diampuni? Rasulullah bertanya, apakah kedua ibu bapaknya masih hidup? Laki itu menjawab, sudah meninggal. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kau punya khalah, saudara ibu? Khalah itu bibi ya. Ya punya. Jawab laki itu. Maka baktikanlah dirimu kepadanya. Masya Allah ya. Kalau udah nggak ada ibu berarti om, tante, uak, paman, bibi. Itu kita berbuat baik kepada mereka. Caranya bagaimana? Ngucapin salam, mendengarkan perkataannya, tidak motong pembicaraannya, ya. Berpamitan kalau mau pergi, salam kalau mau pergi, gitu. Bantu pekerjaan rumah, ya, ngeringanin lah. Terus melaksanain nasihatnya, perintahnya. Kalau orang tuanya udah tua dirawat, ikhlas, ya. Menyambung silaturahim, memberikan rezeki, selalu minta doa restu. Ini perintah ya. Kalau udah meninggal gimana? Laksanain wasiat,
nyambung tali silaturahim pada kerabatnya, melanjutkan cita-cita luhur, ya, doakan setelah selesai sholat pada malam Jumat, ya, selesai baca Al-Quran pada waktu-waktu yang mustajab, ya, sepertiga malam terakhir, ya, dan seterusnya. Boleh berkorban, berinfak, sedekah, haji, umroh untuk kedua orang tua. Nah, ada pada guru itu orang tua di sekolah, ya, menahan diri, merendahkan diri di depan guru, nggak sombong, ya. Ya, meskipun sudah lulus, tetap kewajiban itu masih melekat. Bagaimanapun dia guru saya, meskipun dia guru SD, SMP, SMA, atau guru ngaji, tetap adab itu dijaga. Ya, nggak pergi sebelum dapat izin, mandang guru dengan rasa hormat. Kayak di mana itu gurunya diajak berantem, ya. Parah banget kan. Sama gurunya diajak berantem. Duduk dan berbicara dengan sopan, minta izin, ngucapin salam, dengerin pelajaran, jujur dan terbuka. Ngamalin ilmu, ya, tidak ngelawan, tidak nipu, mencontoh sifat yang baik, menunjukkan rasa terima kasih, sopan ketika berhadapan, duduk tenang, diam, ya, tidak noleh-noleh, ya, saat guru berbicara kepadanya. Baik, itu selesai. Materi kita selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah.